Setiap pagi di Tasikmalaya ada kisah yang berulang. Kisah tentang jarak, perjuangan, dan harapan yang disematkan pada langkah-langkah kecil. Ini adalah perjalanan yang menuntut ketahanan, sebuah upaya menjemput cita-cita di tengah keterbatasan. Inilah Desa Sukanagara, desa paling ujung di Kabupaten Tasikmalaya. Desa yang akrab dengan keindahan, namun juga tantangan logistik yang nyata. Disinilah di tengah sunyi perbukitan, semangat belajar anak-anak ini diuji setiap hari. Namun, di balik semangat mereka, kini hadir satu upaya besar yang memberikan energi baru. Sebuah kepastian yang mengubah fokus belajar mereka. Sepiring makan bergizi gratis. Program ini digagas bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan perut. Ini adalah jembatan gizi yang memastikan setiap anak Indonesia, khususnya di Sukanagara, mendapat asupan gizi seimbang. Tidak hanya menambah tenaga, tapi juga membangun masa depan yang lebih sehat dan cerdas. Ini adalah investasi paling mendasar bagi masa depan bangsa. Semua dimulai dari sini, pusat produksi dan distribusi bahan pangan ini. Dapur SPPG Polres Tasikmalaya, Yayasan Kemala Bayangkari, adalah benteng higienitas. Setiap hari ratusan kilogram, bahkan makanan disortir dan disiapkan untuk sekolah-sekolah penerima. Di dapur ini, standar sanitasi adalah mutlak. Setiap petugas mengenakan pakaian bersih, penutup kepala, sarung tangan, dan apron. Proses pencucian pun dibagi dua. Untuk sayur dan buah dilakukan di air mengalir di posisi tinggi. Sementara pencucian ayam, daging, dan ikan dipisahkan total, menjamin tidak ada kontaminasi silang. Jaminan keamanan pangan di sini melampaui standar umum. Petugas dapur rutin menjalani cek kesehatan, dan yang krusial, sebelum pengemasan, tim ahli gizi melakukan pemeriksaan kandungan makanan. Dibantu petugas dokter kesehatan Polsek, keamanan masakan dicek menggunakan sistem rapid test. Mengingat produksi dilakukan sejak pukul 3 atau 4 pagi. Kepastian gizi dan keamanan adalah segalanya. Saya sudah kurang lebih sekitar 4 bulan terlibat dalam program makan bergizi gratis setelah menyelesaikan pendidikan. Motivasi saya sebagai koordinator SPPG yaitu ingin menjadi bagian dalam upaya mewujudkan generasi emas Indonesia dari penyediaan gizi seimbang dan sehat untuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. Dalam upaya tersebut, kita diusahakan untuk menghadirkan penyelenggaraan operasional yang profesional, penuh kasih, dan bertanggung jawab dalam upaya distribusi makanan yang penyajiannya terbaik. Kemudian dari program ini saya rasakan bahwa dampak positifnya terhadap masyarakat itu sangat baik, terutama sebagai sosial dan ekonominya bisa berdampak, kemudian bisa mendapatkan hasil yang diterima oleh masyarakat tersebut. Bagi saya pribadi, berkesempatan untuk berkembang dalam belajar dan manajemen kepemimpinan untuk kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Untuk alur pengelolaan operasional di dapur sendiri dimulai dengan penerimaan bahan baku dari supplier, kita lakukan quality control, dicek kualitasnya dari segi bahan, kemudian kondisinya seperti apa. Terdaftar dari sesuai pengiriman yang kita beli dari supplier. Kemudian setelah itu kita lakukan pencatatan dan penyimpanan ke ruang bahan baku kita yang kita atur sedemikian rupa. Baik itu bahan kering yang kita simpan di gudang, kemudian bahan basah seperti sayur, daging, dan buah kita simpan di ruang pendingin. Kemudian berlanjut ke proses persiapan. Proses persiapan dilakukan dengan semua bahan kita ambil dan kita lakukan proses memasak untuk nantinya dilanjutkan ke pengolahan. Jadi setelah selesai semua pengolahan, kita lakukan pemorsian untuk di packing hingga ke tim distribusi ke penerima manfaat di sekolah. Setelah itu, setelah selesai di penerima manfaat, kita ambil kembali untuk ompreng yang telah diberikan, lalu dicuci dan dikembalikan ke tempat seperti semula untuk dipakai kembali selanjutnya.
Kemudian ada kendala ataupun tantangan yang dihadapi oleh saya di dapur ini, pastinya dalam beroperasionalnya ini dapur dari mulai awal berjalan sampai sekarang ini ada saja tantangan yang saya hadapi, terutama dalam manajemen waktu yang menjadi tantangan menjadi tantangan yang cukup membuat kita harus mencari solusi yang terbaik. Ketika ada keterlambatan, itu sangat berpengaruh terhadap penerima manfaat, baik itu dari siswa ataupun dari pihak lain, karena itu bakal berdampak ke pihak dapur dengan adanya kritik ataupun komplain yang kita dapatkan. Tapi tantangan itu pasti kita tanggulangi dan selalu dievaluasi untuk kedepannya. Kemudian dari kualitas yang kita terima dari supplier selalu kita cek. Ketika dengan keadaan sekarang ada penambahan dapur yang cukup banyak, itu menjadi tantangan kembali dengan adanya bahan baku yang semakin berkurang ataupun harga naik. Jadi penyesuaian menu kita selalu cari yang terbaik, tetap dengan tujuan menu yang baik, namun bisa menyesuaikan anggaran yang kita terima, seperti itu. Cara saya untuk menjaga semangat dan kesolidan tim dapur ini pastinya selalu menjaga koordinasi dan komunikasi dengan setiap anggota tim, baik itu dengan koordinatornya maupun dengan anggotanya. Jadi setiap ada momen ruang diskusi, saya selalu bertanya kepada setiap anggotanya apakah ada kendala, apakah ada yang diperlukan. Jadi setiap kendala itu selalu saya tampung, saran itu saya terima dan selalu dievaluasi untuk kedepannya supaya lebih baik, seperti itu. Ya, pastinya sangat senang dan bahagia melihat ketika anak-anak menerima hasil produksi kami di dapur yang notabene ini adalah dapur institusi, dapur Polres Tasikmalaya, dan kami termasuk dalam BGN itu dapur khusus. Jadi ketika anak-anak itu menerima dengan baik, kita sangat berbahagia dan kita senang kalau hasil produksi yang kita buat itu diterima dan dimakan dengan lahap oleh anak-anak, seperti itu. Ya, mungkin dari saya pribadi, khususnya kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memang menginisiasi untuk cita-cita beliau terhadap Asta Cita untuk program makan bergizi gratis yang beliau ingin sukseskan dan beliau jalankan dengan sebaik mungkin supaya bisa tercapai. Saya sangat berterima kasih kemudian kepada pimpinan BGN Bapak Dadan Hindayana, apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya selaku Kepala SPPG, dan berharap semoga program ini berjalan panjang, lebih baik lagi ke depannya. Apapun yang memang ada kekurangan saat ini mohon segera diperbaiki supaya program ini bisa berjalan merata dan ke depannya bisa lebih maksimal, seperti itu. Untuk fokus saya sebelum makanan didistribusikan itu yang pastinya ya Pak terkait kualitasnya. Dari mulai bahan datang dan juga mulai dari persiapan, pengolahan dan akhirnya di pemorsian, saya memastikan bahwa makanan tersebut layak untuk didistribusikan kepada siswa. Lalu sebelum melakukan pemorsian, saya selalu melakukan quality control dengan cara organoleptik dengan memastikan rasanya aman ataupun teksturnya tidak terlalu lembek atau bagaimana, dan juga suhu ya Pak, dipastikan suhunya aman sebelum di-packing oleh tim persiapan dan pemorsian maksudnya Pak, seperti itu. Untuk menentukan komposisi dan variasi menu, untuk variasi menu awalnya saya melihat dari lingkungan sekitar dulu, makanan yang biasa dimakan oleh siswa itu apa saja. Lalu setelah itu karena setiap distribusi saya juga menyajikan lembar kertas seperti evaluasi atau monitoring dari apakah mereka menyukai atau tidak. Dari sana saya mengevaluasi di minggu selanjutnya apa saja yang tidak disukai. Lalu dengan melihat kesukaan anak-anak, biasanya kan suka makanan western atau makanan jajanan-jajanan ya. Nah saya mengadaptasi menu di rumah dengan makanan yang biasa disajikan atau dibeli oleh siswa, seperti itu Bapak. Nah untuk alergi, saya itu di awal ada pendataan, misalnya mereka tidak suka nasi atau tidak suka daging. Jadi setiap harinya selalu ada pencatatan berapa yang tidak suka daging atau tidak suka nasi, nanti dipisahkan. Seperti itu Pak. Ada pendataan alergi dari saya. Siklus higienitas belum berakhir.
wadah makanan yang telah selesai digunakan di sekolah harus melalui proses sterilisasi mutlak. Wadah kotor masuk dari pintu yang berbeda, menjauhkan potensi kotoran dari area bahan baku. Pencucian wadah dilakukan dalam 4 tahapan. Setelah disabun, dibilas dengan air mengalir, kemudian dibilas lagi dengan air suhu sedang. Dan untuk menjamin kebersihan 100%, semua wadah dimasukkan ke pemanas oven besar. Pengeringan dilakukan tanpa kain lap, hanya panas, memastikan wadah benar-benar steril dan siap menampung harapan baru keesokan harinya. Setelah semua persiapan selesai, saatnya ekspedisi dimulai. Inilah logistik yang mengemban janji. Di tangan mereka, program ini bergerak, melewati rintangan demi satu tujuan, memastikan setiap anak di pelosok Tasik bisa makan dengan layak. Beban yang mereka bawa jauh lebih berat daripada tonase makanan. Itu adalah tanggung jawab More untuk masa depan. Bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit, truk-truk ini sudah harus menembus jalan. Mereka bukan hanya sopir, mereka adalah pembawa harapan. Menembus jalan yang kerap terhalang pohon tumbang, berhati-hati di tikungan jurang. Mereka adalah mata rantai krusial yang menyambungkan niat baik di pusat kota dengan senyum di desa terpencil. Besok bisa double sama keringan, oke? Oke. Ya. Di garis depan perjuangan pendidikan, kedatangan truk ini selalu disambut dengan gembira. Inilah momen yang dinanti. Guru dan murid bergerak cepat. Logistik yang tiba dengan perjuangan kini akan berubah menjadi energi belajar. Kelas yang tadinya mungkin dipenuhi kantuk dan perut kosong, kini dipenuhi semangat dan sendok yang beradu. Sepiring hidangan bergizi telah mengubah suasana belajar. Rasa lapar yang menghantui kini hilang, berganti dengan fokus yang tajam. Ini adalah keajaiban sederhana yang dampaknya masif. Konsentrasi meningkat, keceriaan kembali, dan harapan belajar kembali menyala. Alhamdulillah, setelah melihat beberapa waktu mulai sampai 2 bulan ini, alhamdulillah berjalan lancar dan harapan besar apapun yang dilakukan oleh SPPG Bayangkari Polres Kabupaten Tasikmalaya lebih meningkat dan lebih baik lagi, karena lokasi MTS Al-Muawanah cukup kurang baik ya. Dengan program MBG ini bukan hanya sebatas pemberian makanan, tapi bahwa MBG ini adalah merupakan sebagai program perhatian pemerintah, wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang sangat perhatian tinggi terhadap dunia pendidikan, sehingga harapan besar dengan adanya program ini anak-anak lebih meningkat dengan adanya makanan bergizi, sehingga anak-anak tambah semangat belajar, cerdas, kreatif, dan lebih semangat untuk belajar dan harapan besar di masa yang akan datang menjadikan anak yang bermanfaat baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Alhamdulillah dengan adanya MBG ini bagi khusus orang tua
merasa terbantu. Wabil khusus kebetulan di MTS Al-Mawana ini semua orang tua di atas kemampuannya menengah ke bawah, kalangan menengah ke bawah, sehingga merasa terbantu dengan adanya program ini. Sehingga dengan adanya program MBG ini, masyarakat merasa terbantu dengan adanya makanan bergizi ini, karena dengan pola pembagian makanan yang dilakukan oleh pemerintah ini, pihak masyarakat merasa terbantu sekali, wabil khusus sehingga di pagi hari ini biasanya anak-anak belum makan karena kondisi dari jarak sekolah ke rumahnya masing-masing itu agak jauh, sehingga pada saat pagi belum mempersiapkan diri untuk makan. Oleh karena itu sangat membantu sekali dengan adanya program MBG ini, sehingga program perjalanan MBG ini menjadi anak-anak senang dan bergairah untuk belajar. Sehingga mudah-mudahan ke depan menjadi tambah semangat dan harapan antusias, bahkan bukan hanya pemerintah, semua pihak pun bisa terkait untuk memberikan tambahan perhatian untuk menjadikan anak-anak bangsa yang lebih cerdas. Di antara ratusan kisah, mari kita fokus pada satu nama. Rini, siswa kelas 7 yang menanggung beban lebih berat. Ia tinggal bersama bibinya dan setiap hari ia berjalan kaki hampir 7 km menuju sekolah. Rumah bibinya adalah yang paling ujung di desa. Sebelum ada MBG, Rini bercerita sering tidak sarapan, membuat konsentrasinya buyar. Tapi kini, sepiring makan gratis itu adalah bekal. Adalah energi yang mendorongnya menempuh perjalanan panjang. Waalaikumsalam. Rin, di sekolah di Pasihan MBG tuh sareng naon wae. Enak tuh. Nuhun ka Ibu Bapak. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas MBG-nya. Semoga sehat selalu, panjang umur dan kuat. Nama saya Ibu Ita, uaknya Rini. Sekolahnya di MTS Al-Mawana, Cihras, Desa Sukanagara, Kecamatan Tanjung Jaya. Saya senang banget mendapatkan makanan MBG. Terima kasih semuanya, udah meringankan beban saya. Buat bekal Rini dipakai nabung walaupun sedikit demi sedikit. Terima kasih Bapak Presiden. Rini, terima kasih kita udah dapat makanan bergizi. Harapannya semoga lebih maju gitu, ngasih makan anak-anak yang bagus-bagus, yang lebih bagus lagi, bukannya yang berharga, makanan yang sehat buat dikonsumsi. Dari tangan-tangan para petugas SPPG, lahir energi untuk generasi masa depan. Dan di balik koordinasi ini ada perhatian yang luar biasa dari TNI Polri, khususnya Polsek Tasikmalaya, yang menjadi penggerak utama logistik kemanusiaan ini. Bahwa penerima manfaat di SPPG Polres Tasikmalaya sebanyak 3.012 penerima manfaat. Itu dengan rincian, ada di tingkat PAUD TK itu kurang lebih ada 602 siswa, di tingkat SD, MI, dan sederajat itu ada 8.819. Di tingkat SD, MI di kelas 4 sampai 6 itu ada 813. Di tingkat SMP atau MTS itu ada 375. Di tingkat SMA atau setingkat dengan madrasah aliyah itu ada 390. Kita juga melayani kepada siswa yang luar biasa. Jadi orang lain tidak dilayani, kita melayani ada 10 siswa luar biasa. Total penerima manfaat semuanya 3.012 siswa.
Ada juga kemarin itu ada keputusan Badan Gizi Nasional dengan SK nomor 244 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas petunjuk MBG ini, Badan Gizi Nasional, petunjuk teknisnya itu, porsi makanan itu sekarang dibatasi Pak, dari 3.000 sekarang menjadi 2.000. Plus ditambah kalau memang di sana ada B3 itu ibu menyusui, balita, dan ibu yang akan melahirkan. Di sana itu ditambah 500, jadi 2.500 ditambahin. Cleaning point daripada keputusan Juknis nomor 3 itu, bahwa masak itu tidak boleh dimulai dari jam 00. Jadi masak itu dari 01, 02 baru bisa memasak. Untuk memastikan bahwa makanan atau menu makanan sampai kepada primata itu memang tidak basi. Tapi melaksanakan pengawasan Pak, sesuai dengan tugas pokok saya itu bagian pengawasan. Saya sudah ditugaskan oleh Bapak Kapolres, karena saya itu sebagai Kak Siwas Polres Tasikmalaya, saya melaksanakan pengawasan, pengecekan, dan monitoring terkait dengan menu makanan. Peralatan karyawan meliputi pemeriksaan dengan pengecekan menu makanan, yaitu security food. Metode yang digunakan ada 4 Pak. Metodenya itu metode organopeptik, yaitu pemeriksaan makanan, pemeriksaan tempat makanan, pemeriksaan air minum, dan pemeriksaan zat-zat kimia. Itu di air diambil juga. Nah, berhubungan dengan Dinas Kesehatan dari Pemda. Kami juga punya Bitdokes di tingkat Polda Jabar, di Polres Tasikmalaya ada Dokes, itu melaksanakan tupoksinya untuk meriksa seperti pun makanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat. Kemudian kami juga melaksanakan pemeriksaan peralatan Pak. Ompreng yang dari siswa diberahkan itu kami sesuai dengan SOP di skimmer Pak. Nanti Bapak bisa lihat bagaimana tata cara SOP untuk ompreng tersebut dibersihkan. Ada 3 bak nih. Bak 1, bak 2, bak 3. Bak keempat itu dicuci dengan air water heater, air panas. Masukkan skimmer baru diangkat, sterilkan di sana. Itu Pak. Untuk Semarang kendalanya tidak ada Pak. Kami menjalankan tugas itu dengan tulus dan ikhlas. Niatkan dalam niat kami itu, perintah Bapak Kapolres itu, niatkan ibadah saja. Jadi kami tidak mencari keuntungan di sini. Yang penting penerima manfaat, siswa-siswa yang ada di sini benar-benar menerima itu sampai ke daerah dan pelosok. Itu Pak. Kami melihat program yang digulirkan oleh Bapak Presiden Prabowo itu, mulai Badan Gizi Nasional itu, di SPPG Polres sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar. Serta harapan kami ini di SPPG Polres Tasikmalaya dapat konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada penerima manfaat dengan menu-menu sesuai dengan ahli gizi yang kami punya Pak. Nah itu. Bagi Rini dan bagi ratusan anak lainnya, sepiring nasi, sayur, dan lauk sederhana ini bukan sekedar pemenuh kebutuhan. Ini adalah bentuk perhatian besar, tanda yang jelas bahwa mereka tidak sendiri dalam menjemput cita-cita mereka di tengah perbukitan Tasikmalaya. Inilah logistik cinta, perjalanan yang tak kenal lelah, yang memastikan masa depan yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih adil, tiba di setiap piring anak Indonesia.